Hai teman-teman, saya Deva Wandira akan menjelaskan sedikit tentang kedatangan Tentara Sekutu dan NICA. Setelah berhasil menang dalam Perang Dunia II, kemudian pasukan Sekutu yang mendapatkan tugas masuk Indonesia adalah Tentara Kerajaan Inggris yang dibagi menjadi dua, yaitu sebagai yang pertama ada SEIC atau Southeast Asia Command, dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten untuk wilayah Indonesia bagian barat. Yang kedua, SWVC atau Southwest Pacific Command untuk wilayah Indonesia bagian timur. Pasukan sekutu yang bertugas menangani Indonesia bagian barat adalah AFNEI yang dibentuk oleh Mountbatten di bawah pimpinan Letjen Sir Philip Christensen. Tugasnya menerima kekuasaan dari Jepang, melucuti dan memulangkan orang Jepang, membebaskan sekutu tawanan, menjaga keamanan, dan menyelidiki pihak yang diduga penjahat perang setelah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, konflik Indonesia-Belanda di berbagai daerah. Yang pertama, pertempuran di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan AFNEI dari Brigade 49 mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Pasukan ini dipimpin oleh Brigjen AW.S. Malabi. Pihak AFNEI menjamin bahwa tidak ada pasukan Belanda yang membonceng dan tugas mereka hanya melucuti tentara Jepang. Pada tanggal 9 November 1945, AFNEI mengeluarkan ultimatum yang isinya sebagai berikut. 1. Pihak AFNEI menuntut balasan atas kematian Brigjen Malabi yang menjadi tanggung jawab rakyat Surabaya. Yang kedua, menginstruksikan kepada seluruh pemimpin pemerintahan, pemuda, dan TKR untuk melapor, menyerahkan senjata, serta mendatangi pernyataan-pernyataan tanpa syarat. Yang kedua, pertempuran Ambawara, Magelang. Pada tanggal 26 Oktober 1945, berkembang pertempuran antara pasukan TKR dan pasukan gabungan sekutu Inggris serta NICA. Insiden berhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Butler datang ke Magelang pada tanggal 2 November 1945. Selanjutnya diadakan perundingan gencatan senjata dan memperoleh kata sepakat yang dituangkan dalam 12 pasal. Isi naskah persetujuan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pihak sekutu tetap akan menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi APWI. 2. Jalan Ambawara Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia Sekutu. 3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Pada tanggal 26 November 1945 terjadi serangan udara yang dilancurkan oleh Sekutu dan Belanda. Dalam serangan ini, Letkol Isdiman gugur. Setelah itu, Kolonel Sudirman turun ke Gelangan dengan dibantu oleh Letkol Gatot Subroto sebagai komandan tempur. Pada tanggal 11 Desember 1945, Sudirman mengambil prakarsa untuk mengordinasikan semua komandan sektor. Kota Ambawara dikepung 4 hari 4 malam. Sekutu dan Belanda berusaha bertahan di Banteng William. Akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945, Sekutu dan Belanda meninggalkan Ambawara menuju ke Semarang melalui Ngasinan. Yang ketiga, Bandung Lautan Api. Pasukan AFNEI memasuki kota Bandung sejak bulan Oktober 1945. TKR bersama rakyatnya
sedang berjuang merebut senjata dari tangan Jepang. Dalam waktu yang bersamaan, Afney menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata. Tuntutan itu disertai dengan ultimatum supaya TKR meninggalkan kota Bandung bagian utara paling lambat tanggal 29 Oktober 1945. Rakyat Bandung menolak. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dilakukan perundingan dengan kesepakatan bahwa Bandung dibagi menjadi dua bagian dengan batas rel kereta api, yaitu sebelah utara dikuasai Sekutu dan sebelah selatan dikuasai Indonesia. 3. Perjuangan diplomasi Indonesia. A. Perjanjian Linggajati 10 November 1946 dipimpin oleh Lord Killard. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dan Belanda dipimpin oleh Prof. Seher Mehron. Hasil perjanjian Linggajati ada 3, yaitu yang pertama, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Pemerintah Belanda dan Indonesia bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara federal bernama Negara Indonesia Serikat. Yang ketiga, pemerintah negara Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda dengan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Setelah perjanjian Linggajati ditandatangani, hubungan Republik Indonesia Belanda tidak menjadi lebih baik karena adanya perbedaan penafsiran isi perjanjian tersebut. Belanda tetap berkeyakinan bahwa Republik Indonesia menjadi anggota persemakmuran yang berbentuk federasi, tetapi semua hubungan eksternalnya diurus oleh Belanda. Belanda menuntut dibentuknya pasukan keamanan Gendarmerie bersama. Belanda akhirnya menggelar aksi polisional yang dikenal juga sebagai agresi militer Belanda yang secara otomatis membatalkan perjanjian Linggajati. Yang selanjutnya itu B. Agresi militer Belanda 1 dan perjanjian Linggajati. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi terbuka yang menimbulkan reaksi hebat dari dunia internasional. India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar agenda Dewan Keamanan PBB dan diterima oleh PBB. Dewan Keamanan PBB pada tanggal 1 Agustus 1947 memerintahkan penghentian permusuhan yang mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 1947. Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, Dewan Keamanan PBB membentuk komisi konsuler dengan anggotanya, para konsul jenderal yang berada di wilayah Indonesia. Komisi konsuler diketuai oleh konsul jenderal Amerika Serikat, Dr. Walter Foote, dengan anggota konsul jenderal Cina, Belgia, Prancis, Inggris, dan Australia. Komisi konsuler dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa tanggal 30 Juli sampai dengan 4 Agustus 1947 pasukan Belanda masih mengadakan gerakan militer. Keamanan PBB pada tanggal 18 September 1947 membentuk Goodwill Commission, Komisi Jasa-Jasa Baik, atau lebih dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN adalah Australia. Richard C. Kirby dipilih oleh Indonesia, Belgia Paul van Zeeland dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat Frank B. Graham dipilih oleh Australia dan Belgia. Tugas KTN adalah membantu menyelesaikan konflik antara Republik Indonesia dan Belanda dengan mengusahakan penyelesaian persoalan secara damai. KTN juga sepakat untuk pertama-tama menyelesaikan masalah militer. Untuk masalah politik, KTN sepakat hanya memberi saran. KTN mengusulkan diadakan perundingan di atas kapal USS Renville antara Indonesia dan Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan dari Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoyotmojo.
Pada tanggal 17 Januari 1948 disepakati dan ditandatangani dengan hasil perundingan. Hasil perundingannya ada 4. Yang pertama itu penghentian tembak-menembak. 2. Daerah-daerah di belakang garis Van Mock harus dikosongkan dari pasukan Indonesia. 3. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya. 4. Dalam Uni Indonesia Belanda, negara Indonesia Serikat sederajat dengan Kerajaan Belanda. Akibat Perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit bagi kalangan partai politik. Hasil perundingan memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi bagi TNI. Hasil perundingan Renville menyebabkan harus ditinggalkan sejumlah wilayah. Perjanjian Renville berakhir ketika Belanda mengadakan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Perundingan Roem-Royen. Untuk menjamin berhentinya agresi militer Belanda II, PBB membentuk United Nations Commission for Indonesia atau Komisi PBB untuk Indonesia. Komisi ini berhasil mempertemukan Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Merle Cochrane, yaitu wakil Amerika dalam UNCI di Hotel Des Indes, Jakarta. Pada tanggal 7 Mei 1949, baru dicapai persetujuan yang dikenal dengan Persetujuan Roem-Royen. Hasil dari persetujuan Roem-Royen yaitu 1. Penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta dilakukan pada tanggal 24 sampai 29 Juni 1949. 2. Tanggal 29 Juni 1949, TNI mulai memasuki kota Yogyakarta. Tanggal 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman baru tiba di Yogyakarta. 3. Setelah Yogyakarta sepenuhnya dikuasai TNI, Presiden dan Wakil Presiden beserta para pemimpin lainnya tiba di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Yang keempat, PDRI di Bukit Tinggi menyerahkan kembali mandatnya kepada pemerintah pusat Yogyakarta. Penyerahan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1949. Sebagai tindak lanjut perundingan Roem-Royen diadakan perundingan konsultasi antara RI, BFO, dan Belanda di Bangka pada tanggal 22 Juni 1949 yang dipimpin oleh Churchill dari Australia. Berikut hasil perundingan tersebut. 1. Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949. 2. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. 3. KBM diusulkan akan diadakan di Di Konferensi Inter-Indonesia, latar belakang adanya Konferensi Inter-Indonesia adalah adanya keinginan menjalin persatuan dan sikap bersama untuk menghadapi Belanda dalam KMB. Konferensi Inter-Indonesia berlangsung 2 tahap. Pada tahap pertama, konferensi berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1409 dengan keputusan yaitu pembentukan negara Indonesia Serikat dengan nama RIS, pembentukan Uni Indonesia Belanda, dan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, sebagai angkatan perang nasional. Pada tahap kedua, konferensi berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 dengan persetujuan yaitu dengan RIS adalah Sang Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh wakil pihak Indonesia, DRS Muhammad Hatta, pihak BFO diwakili oleh Sultan Hamid II,
dan pihak Belanda hadir sebagai peninjau yaitu Van Maarseveen. Dari hasil konferensi inter-Indonesia tersebut, antara Republik Indonesia dan BFO sepakat bersama-sama menghadapi Belanda dalam KMB. Konferensi Meja Bundar KMB dibuka di Riederzaal, Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949. KMB diikuti oleh di Indonesia Muhammad Hatta, BFO Sultan Hamid, Belanda Van Maarseveen, dan UNC Hermans Marcel Cochrane Childe. Hasil yang dicapai sebagai KMB yaitu sebagai berikut. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status kepresidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesuai pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan Belanda. 5. RIS harus membayar semua utang Belanda yang sejak tahun 1942 pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan acara penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Indonesia. Di Belanda bertempat di ruang takhta Amsterdam. Pengakuan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Belanda Dr. William Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. AMZA Session, dan Ketua Delegasi RIS DRS Muhammad Hatta. Pada saat yang sama di Jakarta, Istana Merdeka juga berlangsung pendatangan pengakuan kedaulatan dari Wali Tinggi Mahkota Belanda Loving kepada Wakil Pemerintah Republik Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono. Dengan demikian, secara formal Belanda telah memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda kecuali Irian Barat, sekarang Papua. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah masa revolusi bersenjata di Indonesia, dan secara de jure Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat RIS. Namun atas kesepakatan rakyat Indonesia tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Selanjutnya pada tanggal 28 September 1950 Indonesia diterima menjadi anggota PBB yang ke-60. Hal itu berarti bahwa kemerdekaan Indonesia secara resmi telah diakui oleh dunia internasional.